Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi di kuliah Pak Danang. Hari ini kita akan membicarakan, akan berdiskusi, saya akan menjelaskan mengenai farmakoterapi penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD atau bahasa Indonesianya adalah penyakit reflux esophagus. Ya, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, kemudian juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan bagi orang-orang bagi diri kita sendiri dan bagi ada manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kita mulai dulu mengenai definisi ini mengenai pendahuluan bagaimana bagaimana sih penyakit gastroesophageal reflux disease atau GERD itu tadi. Nah, tadi masih sama yaitu outline-nya. Nah, pendahuluannya terdapat sebuah konsensus yang mendefinisikan GERD itu adalah sebagai kondisi di mana terjadinya reflux naiknya atau keluarnya eh, kandungan yang ada di dalam lambung menuju ke ke esofagus, dan itu dapat menyebabkan sebuah gejala atau dapat menimbulkan suatu gejala dan atau menimbulkan suatu komplikasi. Nah, GERD sendiri itu utamanya terjadi karena adanya relaksasi dari les. Les itu apa? Les itu adalah lower esophageal sphincter. Jadi suatu klep atau suatu katup itu terjadi relaksasi, sehingga kalau terjadi relaksasi itu anggaplah sebagai klepnya itu menjadi kendor. Setelah kendor maka cairan atau zat-zat yang ada di dalam lambung itu dapat naik dengan sendirinya ke arah esofagus. Jadi sederhananya suatu penyakit GERD ini itu dikatakan, kalau orang Jawa bilang asam lambungnya naik. Iya, memang benar. Jadi penyakit GERD itu adalah suatu penyakit di mana asam lambung itu naik menuju ke daerah esofagus seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah kalau GERD itu berlangsung secara terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang lama, itu bisa berakibat fatal, bisa menyebabkan kejadian eh, apa namanya dapat berakibat fatal dan dapat menyebabkan kejadian kanker esofagus kalau itu berlangsung terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Oke, berikutnya esophageal GERD syndrome dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama symptom based esophageal syndrome atau tissue injury based esophageal syndrome. Jadi GERD itu dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah berdasarkan gejalanya, yang kedua atau berdasarkan kerusakan pada esofageal. Nah, symptom based esophageal syndrome itu berhubungan dengan gejala naiknya dengan atau tanpa kerusakan pada jaringan jika dilihat melalui endoskopi. Nah, biasanya banyak pasien itu mengalami rasa yang tidak nyaman itu mulai dari gejala mulai dari gejala ringan sampai ke bahkan kalau yang sudah parah itu menjadi erosif esofagitis. Jadi esofagusnya itu menjadi erosi atau menjadi suatu kerusakan pada esofagusnya. Dan kabar baiknya penyakit GERD ini bisa diobati dengan obat-obat yang umum, misalkan seperti antasida, kemudian H2RA atau histamin 2 reseptor antagonis atau histamin 2 reseptor blocker, atau bisa juga digunakan golongan proton pump inhibitor. Nah, kenapa di sini saya menuliskan non prescription H2RA
atau dan juga proton pump inhibitor non prescription, karena di beberapa daerah karena di beberapa negara di luar negeri itu terdapat obat-obat H2 reseptor antagonis yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep, dan juga PPI pun juga ada beberapa yang di luar negeri itu bisa digunakan tanpa menggunakan resep dokter seperti itu. Kalau di Indonesia H2RA dan proton pump inhibitor masih dalam kategori obat keras, sehingga untuk mendapatkannya sebaiknya menggunakan resep dari dokter. Oke, berikutnya. Nah, komplikasi yang berhubungan dengan lamanya GERD itu berhubungan dengan esophageal stricture, barit metaplasia, dan juga adenokarsinoma dari esofagus. Nah, maksudnya apa? Di sini komplikasi yang berhubungan dengan GERD yang dalam jangka panjang, misalkan dalam 10 tahun, 20 tahun 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun yang akan datang, jika tidak di maintenance atau tidak dikontrol dengan baik, itu dapat berhubungan dengan yang namanya stricture dari esofagus. Jadi adanya kerusakan pada jaringan esofagus. Kemudian juga baret metaplasia. Metaplasia itu adalah menjadi lebih tebal, esofagusnya menjadi lebih tebal, dan juga berhubungan dengan kanker dari esofagus. Kenapa hal ini terjadi? Karena yang namanya tubuh manusia itu, terutama esofagus itu, tidak dirancang oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menerima asam lambung. Sehingga kalau dilihat dari segi anatominya, esofagus itu memiliki lapisan yang lebih tipis dibandingkan dengan asam lambung, sehingga dia tidak cocok untuk menerima atau untuk menerima asam lambung yang berasal dari lambung. Sehingga kalau itu terjadi terus-menerus, terjadinya reflux, naiknya asam lambung yang terjadi secara terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan sel-sel yang ada di dalam esofagus itu mengalami suatu adaptasi. Nah, adaptasinya menjadi tidak terkontrol. Nah, terjadilah yang namanya baret esofagus atau adenokarsinoma esofagus, terjadinya kanker. Nah, bahkan kalau dalam kondisi yang sudah sangat parah, itu surgery atau pembedahan itu menjadi pilihan yang dapat diambil oleh oleh pasien dan juga dokter dalam mengobati GERD ini tadi. Seperti itu. Kemudian, nah inilah tadi kalau yang di awal saya menyebutkan bahwa terjadinya relaksasi atau relaksasi dari sphincter. Nah, sphincter ini, klep yang ada di sini itu seharusnya tertutup, ya. Akan tetapi karena adanya suatu hal yang karena adanya suatu kondisi, maka menyebabkan sphincter ini atau klep ini tadi mengalami relaksasi atau mengalami kendur untuk sementara. Sehingga kalau ini kendur, ini kan seharusnya menyekat menyekat atau menghalangi cairan lambung untuk naik ke esofagus. Nah, kalau ininya tiba-tiba mengalami kondisi relaksasi secara singkat atau mengalami kendur, nah asam lambung bisa dengan mudah naik menuju ke esofagus tersebut. Jadi kalau asam lambung yang naik terus, inilah yang dikategorikan sebagai gastroesophageal reflux disease. Nah, ini kondisinya diantaranya misalkan penggunaan obat-obat tertentu itu juga dapat mengakibatkan kondisi sphincter ini menjadi mengalami relaksasi atau menjadi kendur. Nah, kemudian juga makan makanan yang terlalu penuh itu juga dapat mendesak. Kalau sini makanannya terlalu penuh kan akan mendesak klep atau katup yang ada di sini atau sphincter yang ada di sini itu akan terdorong. Kemudian juga gastroesophageal reflux disease itu juga dapat terjadi karena kondisi yang namanya hernia hiatus. Nanti di belakang akan ada gambarnya hernia hiatus itu seperti apa. Kalau hernia hiatus itu kondisi yang berkaitan dengan kondisi anatomi dari pasien tersebut, sehingga terapinya tidak cukup hanya dengan menggunakan obat-obatan. Tetapi kalau dia mengalami hernia hiatus, maka solusinya adalah pembedahan.
Nanti di belakang ada penjelasannya. Oke. Nah, ini jadi kalau saya ulangi, kalau terjadinya GERD itu tadi karena mengalami atau adanya pembukaan atau kelonggarnya atau mengalami relaksasinya dari klep-klep yang ada di sini. Oke, berikutnya epidemiologinya ini, GERD itu prevalensinya cukup banyak pada semua usia, sedangkan pada usia dewasa di Amerika Serikat sendiri itu mempengaruhi antara 18 sampai dengan 28% populasi di Amerika Serikat. Yang paling sering itu adalah pada usia-usia lebih dari 40 tahun. Paling sering. Kalau di Indonesia bagaimana? Sampai saat ini saya belum ketemu data secara nasional di Indonesia mengenai GERD, populasinya berapa, berapa banyak orang-orang di Indonesia mengalami GERD, pada usia berapa mereka mengalami GERD, itu masih belum ketemu datanya. Oke. Nah, kalau di sini dinyatakan bahwa paling itu tergantung dari kondisi geografiknya. Selain itu juga yang paling tinggi adalah di negara-negara barat. Nah, seperti itu. Kalau di Indonesia saya masih belum ketemu datanya secara nasional berapa prevalensi GERD. Karena apa? Karena mungkin orang-orang masih menganggap GERD itu bukan suatu kondisi medis yang serius yang perlu dikhawatirkan. Dan itu juga mendorong orang-orang untuk tidak melakukan tidak berobat sehingga tidak tercatat atau tidak tidak terkolek datanya, sehingga berapa banyaknya itu masih di Indonesia masih belum ketemu. Saya datanya sudah mencari-cari tapi masih belum ketemu datanya. Oke. Kemudian GERD ini tuh juga dapat mempengaruhi semua lapisan usia, baik dari anak-anak, kemudian juga dewasa muda, dan juga tidak terpengaruh dengan jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan, sama saja peluangnya untuk mengalami GERD ini. Nah, kemudian yang menarik adalah pada kehamilan, pada wanita-wanita yang mengalami kehamilan, itu prevalensi mengalami GERD itu antara 30 sampai dengan 50%. Wanita-wanita yang mengalami hamil itu mengalami kadang sering mengalami keluhan seperti heartburn. Jadi seperti rasa terbakar pada ulu hati dan juga naik. Terutama pada pada trimester kedua maupun trimester ketiga. Kenapa hal ini terjadi? Yang menarik adalah karena pada wanita hamil itu kan terjadi desakan dari janin yang di dalam rahim, sehingga kalau pada wanita hamil terutama pada trimester kedua maupun trimester ketiga itu bayi itu akan bukan bergerak ya, tapi akan bergerak ke arah ke atas. Jadi perkembangannya itu ke atas dan ke bawah kalau bayi, juga ke depan. Ya ke segala arah lah. Jadi kalau dia ke atas, dia akan cenderung untuk menekan lambung. Sehingga lambung yang tadinya itu kondisinya masih normal, kalau dia akan terdesak ke atas, maka juga akan mendorong cairan yang ada di dalam lambung itu untuk naik menuju ke esofagus. Jadi akan terdesak. Yang menarik juga kalau misalkan pada wanita-wanita hamil terutama dalam trimester kedua maupun trimester ketiga, itu kalau yang dia menekan ke bawah, dia akan menekan ke kandung kemih, sehingga pada orang-orang yang wanita-wanita yang lagi hamil terutama pada trimester kedua maupun trimester ketiga itu lebih sering mengalami buang air kecil. Jadi frekuensi pipisnya itu menjadi lebih sering karena memang kandung kemihnya terdesak oleh bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, komplikasi dari GERD itu terutama seperti barat esofagus maupun esophageal adenokarsinoma, berita buruknya itu adalah sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan wanita. Kalaupun misalkan kejadian GERD-nya itu tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, tapi kalau komplikasinya, berita buruknya adalah lebih banyak terjadi pada laki-laki seperti itu. Nah,
overall prevalence in the United States is approximately 45%. Jadi orang-orang yang mengalami gejala-gejala GERD seperti heartburn atau acid regurgitation itu, atau misalkan rasa terbakar di dada, kemudian juga rasanya asam lambung yang naik sampai ke asam lambung yang naik, itu prevalensinya itu sekitar 45% dari jumlah penduduk Amerika. Cukup besar. Nah, dan 25%-nya itu melaporkan itu mengalami rasa terbakar di dada itu sampai dengan 25% itu mengalami rasa terbakar itu bulanan. Kemudian yang mingguan itu 12% dan 5% itu mengalami gejala setiap hari. Seperti itu tanpa kontrol dari obat-obatan. Jadi GERD itu termasuk penyakit yang boleh dianggap remeh lah istilahnya, dapat dianggap remeh oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Tapi kalau misalkan dia tidak dikontrol dengan baik ya dapat berakibat fatal seperti itu, seperti adenokarsinoma esofagus, kemudian juga Barrett esofagus. Nah, 75% orang-orang yang mengalami GERD itu tadi jika dilihat dengan menggunakan endoskopi. Jadi endoskopi itu di dalam mulutnya itu dimasuki kamera yang ada kabelnya, kemudian dilihat 75%-nya itu dia tidak mengalami kerusakan atau tidak mengalami kerusakan atau bukan gejala ya, tapi tidak mengalami kerusakan pada jaringan-jaringan yang ada di dalam esofagusnya. Sedangkan ini yang dikategorikan sebagai NERD atau NERD atau non-erosive reflux disease. Sedangkan sisanya 25% itu terdapat luka-luka atau kerusakan-kerusakan jaringan yang ada di dalam esofagusnya. Nanti kayaknya di belakang ada gambarnya orang-orang yang mengalami Barrett esophagus itu kalau dilihat dengan endoskopi itu seperti apa. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah epidemiologi dari GERD di beberapa negara. Di Asia terutama, kalau Turki sekitar 20%, Iran antara 6,3 sampai dengan 18%, di China 4,1 sampai dengan 7, di Jepang 7,7%. Yang di dekat Indonesia misalkan di Singapura itu prevalensinya sekitar 10% dari populasi mengalami GERD. Kalau di Indonesia itu tadi seperti saya bilang di awal, saya belum ketemu datanya bagaimana prevalensi GERD di Indonesia. Nah, ini etiologinya atau penyebabnya itu yang pertama adalah decline in the esophageal clearance and resistant mucosal. Jadi yang pertama penyebab dari GERD itu tadi adalah penurunan clearance dari esofageal. Jadi bersihan dari esofageal itu tertunda atau mengalami penurunan. Misalkan karena penggunaan obat-obat yang menurunkan clearance dari esofageal. Kemudian juga adanya resisten atau adanya hambatan pada esofagus, misalkan dia mengalami sesuatu hal yang dapat menyebabkan terjadinya resistance atau hambatan pada mukosanya. Kemudian adanya reflux atau backflow dari stomach acids atau dari asam lambung. Jadi asam lambungnya itu membalik naik ke atas. Kemudian juga less pressure reduction. Jadi tekanan atau kekuatan menahan dari les ini atau lower esophageal sphincter ini itu dia mengalami penurunan. Ya anggaplah les itu sebagai suatu pintu yang menutup, yang ya dia akan terbuka kalau dari ada makanan masuk ke lambung, di sini akan menutup. Kalau ada makanan maka pintu ini akan terbuka dan makanan bisa masuk. Tetapi kalau dia didobrak dari belakang dari lambung itu dia tidak bisa terbuka. Nah, kalau pada gastroesophageal reflux disease, pintu ini dapat terbuka dengan adanya dorongan dari lambung ini. Dari lambung terdorong, maka pintunya ini akan terbuka atau klepnya itu akan terbuka karena adanya penurunan tekanan dari lesnya itu. Jadi kekuatan dari les itu akan berkurang sehingga dengan adanya peningkatan asam lambung sedikit dia akan terbuka. Kemudian yang berikutnya adalah delayed gastric emptying. Jadi pengosongan lambungnya itu menjadi terhambat.
Loh, kok bisa? Ya iya, misalkan pengosongan lambung misalkan sekitar 2 jam atau 3 jam waktu untuk pengosongan lambung. Tetapi karena adanya satu dan lain hal, misalkan mengkonsumsi obat-obatan yang apa namanya, menurunkan motilitas usus atau motilitas dari lambung ini, seperti misalkan contohnya adalah penggunaan obat-obat turunannya morfin, kemudian turunannya apa, lopramid, lopramid HCl, itu kan akan mengurangi atau menunda pengosongan dari lambung, sehingga lambungnya ini masih penuh. Dalam kondisi tertentu lambung ini akan penuh oleh makanan, tetapi seharusnya kalau sudah waktunya dia kan akan turun ke bawah. Nah, misalkan waktunya 2 jam, tetapi karena adanya misalkan dia mengkonsumsi lopramid dan obat-obatan seperti turunannya morfin itu tadi, maka yang seharusnya 2 jam tadi bisa menjadi 4 jam atau 5 jam. Belum kosong nih, lambungnya itu belum kosong. Masih ada makanan yang dicerna di sini. Nah, kemudian kita makan lagi nih. Makan lagi. Lah kan penuh lagi kan? Yang di sini aja tadi masih belum keluar, ditambahi lagi. Nah, itulah yang juga dapat mengakibatkan makanan dapat naik ke atas karena memang sudah penuh, belum sempat turun, tapi karena di sini sudah penuh maka akan bleber atau akan mencari tempat di mana dia bisa keluar. Nah, seperti itu. Kalau dalam ajaran agama Islam itu kan Nabi Muhammad itu pernah bilang bahwa berhentilah makan sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar dan juga berhentilah sebelum kenyang. Nah, ini ada pesan yang bisa kita tangkap dari sini bahwa kalau kita makan itu juga jangan terlalu penuh. Kalau sudah makan kita terlalu penuh, maka makanan yang ada di sini yang ada di dalam lambung itu akan menekan ke segala arah. Nah, kalau dia menekan ke sini, yang paling gampang untuk tembus kan dia akan naik ke atas. Nah, naik ke atas kalau terus-terusan itu akan mengalami GERD. Makanya itu Nabi Muhammad itu bersabda, mengungkapkan berhentilah makan sebelum kenyang, karena memang kalau kita makannya terlalu kenyang itu tadi akan mengakibatkan makanan naik ke atas. Dan juga ada seperti ungkapan bahwa lambung kita atau perut kita itu sebaiknya berisi sepertiga sepertiga makanan, sepertiga air, dan juga sepertiga udara. Jadi kalau semuanya diisi dalam satu perut itu diisi oleh makanan, ya dapat mengakibatkan penyakit seperti itu. Ya, berikutnya ini adalah beberapa faktor resiko dari gastroesophageal reflux disease yang dapat menyebabkan faktor risikonya yang berkaitan dengan GERD. Misalkan yang pertama tadi adalah penggunaan obat-obatan. Obat-obatan apa saja yang dapat memicu atau menjadi faktor resiko terjadinya GERD? Yang pertama adalah alpha adrenergic agonis. Kemudian antikolinergik, obat-obat antikolinergik. Kemudian golongannya aspirin. Ya, barbiturat. Barbiturat itu contohnya adalah fenobarbital, pokoknya barbital itulah. Kemudian benzodiazepin. Contohnya adalah diazepam, lorazepam, clonazepam, dan kawan-kawannya. Kemudian beta 2 adrenergic agonis. Contohnya adalah beta agonis. Beta 2 agonis ini tuh obat-obatan yang bisa digunakan oleh orang-orang yang mengalami sesak nafas. Contohnya adalah salbutamol, kemudian terbutalin, dan kawan-kawannya. Kemudian bifosfonat. Bifosfonat itu obat golongan bifosfonat itu adalah golongannya, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk kasus osteoporosis. Kemudian juga CCB, calcium channel blocker. Ini biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang mengalami tekanan darah tinggi. Dopamin, estrogen, isoproterenol, kemudian zat besi, narkotik, nitrat, dan kawan-kawannya. Ya, itu adalah faktor risiko yang pertama dari obat. Yang kedua, dari makanan. Iya, makanan itu memang bisa menjadi salah satu faktor resiko terjadinya GERD. Misalkan makan makanan yang tinggi lemaknya, misalkan gulai, soto, rendang, kemudian rawon, dan kawan-kawannya, ya makan makanan yang mengandung lemak, kemudian sosis dan kawan-kawan itu juga membuat perut itu menjadi cepat penuh dan juga
meningkatkan resiko dari kejadian GERD itu tadi. Berikutnya adalah makanan-makanan pedas, spicy food, ya misalkan ayam geprek, kemudian sambel yang mercon-merconan itu, kemudian karminatif itu seperti yang peppermint, makan makanan yang mengandung peppermint, spearmint atau yang mint itu. Nah, ini yang berita buruknya adalah coklat, kemudian kopi, teh, itu juga makan makanan yang meningkatkan resiko meningkatkan resiko dari gastroesophageal reflux disease. Kemudian jeruk, kemudian tomat, dan minuman yang berkarbonasi. Nah, itu juga akan meningkatkan resiko dari GERD itu tadi. Kalau minuman yang berkarbonasi itu juga akan meningkatkan gas yang ada di dalam lambung kita. Kemudian lifestyle, merokok, obesitas, kemudian supine body position. Jadi orang-orang yang posisi tubuhnya tidak bungkuk lah istilahnya, bungkuk. Kemudian juga orang-orang yang sering menggunakan pakaian yang ketat, itu juga dapat beresiko meningkatkan resiko kejadian dari gastroesophageal reflux disease. Kemudian juga heavy exercise, jadi olahraga yang berlebihan itu juga tidak baik, seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan kondisi medis atau kondisi medis atau kondisi surgical, misalkan yang pertama tadi adalah kehamilan, ya karena memang ruang yang ada di dalam perutnya itu menjadi terbatas, maka lambungnya itu akan tertekan dari bawah sehingga itu akan meningkatkan kondisi dari meningkatkan resiko dari GERD itu tadi. Kemudian skleroderma, Zollinger-Ellison syndrome, kemudian gastroparesis itu umumnya yang paling sering itu terjadi pada orang-orang yang mengalami diabetes yang tidak terkontrol dalam jangka lama. Itu gastroparesis. Kemudian nasogastric tube intubation. Jadi orang-orang yang menggunakan NGT, nasogastric tube. Jadi nasogastric tube itu kalau ada yang belum tahu, itu adalah semacam selang yang dimasukkan langsung dari mulut masuk langsung ke dalam lambung. Itu biasanya untuk orang-orang yang tidak sadar atau mengalami kondisi misalkan stroke yang menggunakan NGT, itu langsung masuk ke dalam lambung, itu kan akan menembus melewati les itu tadi, melewati les, sehingga lesnya itu menjadi dalam tanda kutip menjadi longgar, sehingga meningkatkan resiko kejadian GERD itu tadi. Nah, berikutnya ini masih sama, food and medication. Kemudian juga ada juga makanan-makanan yang mengiritasi esofagus secara langsung, misalkan seperti spicy food, makan makanan yang kecut-kecut, kemudian kopi, teh, coklat, itu juga meningkatkan resiko dari dapat mengiritasi secara langsung dari saluran pencernaan, terutama dari esofagus. Nah, kemudian klasifikasinya itu ada yang namanya Los Angeles GERD classification. Itu ada stage A, B, C, D. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang A itu adalah kalaupun ada mucosal damage atau kerusakan pada mukosanya itu tidak lebih dari 5 mm dan tidak lebih dari 2 kali puncak mukusnya, seperti itu. Nah, kemudian yang D, stage D itu adalah 1 atau lebih mucosal damage yang melibatkan 75% dari lingkungan esofagus. Jadi kalau circumreference itu jadi lingkaran esofagus kan bentuknya seperti tabung ya, tabung yang menghubungkan antara mulut sampai dengan lambung. Itu setidaknya kalau ada kerusakan itu 75% dari lingkaran esofagus tersebut. Itu adalah kalau berdasarkan Los Angeles GERD classification itu sudah masuk stage D. Nah, ada lagi, ini adalah contoh grade A, B, C. Jadi kalau grade A, tingkat A itu mungkin cuma sedikit saja. Sedangkan D itu kalau dari lingkaran ini, lingkaran esofagus itu sekitar 75%-nya itu sudah mengalami kerusakan akibat asam lambung yang naik. Nah, ini adalah hasil dari foto foto
endoskopinya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi klasifikasi dari Safari Miller. Nah, kalau Safari Miller tuh stage-nya 1 sampai dengan 5. Ya. Kalau yang stage 1 pada one or oral erosive lesion of oval or linear but only affect one longitudinal fold. Jadi dia hanya berpengaruh ada satu atau yang berbentuk suatu garis yang itu hanya kalau dilihat itu hanya satu lipatan longitudinal seperti itu. Kemudian kalau yang stage 5 columnar epithelium and continues with a two line Z and not circular star shape. Jadi dia bentuknya sudah nggak karu-karuan kalau yang di klasifikasi dari Safari Miller seperti itu. Nah, seperti ini adalah klasifikasi dari Safari Miller. Kita sebagai farmasi kita cukup tahu saja kalau menentukan stage 1, 2, 3, 4, 5 itu kerjaannya siapa, itu kerjaannya dokter. Farmasi nggak usah ikut campur. Ya, kita percaya aja sama dokter. Oh, ini Los Angeles stage tingkat C. Ya wes kita percaya aja karena memang itu ilmunya dokter, kita nggak boleh ikut campur seperti itu ya. Kita percaya saja, oh ya stage 5. Jadi nanti kita bantu ya dok ya untuk evaluasinya atau untuk mengamati kondisi pasien itu adalah salah satu tugas yang berkaitan dengan obatnya saja. Kita punya kewenangan sebagai farmasi. Kalau yang lain-lain wis serahkan pada yang lebih ahli ya. Jangan mencampuri ranahnya orang lain seperti itu. Nah, ini adalah fisiologi dari saluran pencernaan, nanti bisa baca sendiri. Ini ada videonya. Ya, ini adalah video yang menerangkan mengenai GERD. Itu adalah esofagusnya. Ya, esofagus. Itu adalah diafragma. Ya, diafragma. Nah, disitulah tempatnya les atau katupnya atau klepnya dari makanan. Nah, itu adalah makanan yang masuk, kemudian ke lambung. Kemudian di lambung itu ada namanya pompa proton yang akan mengeluarkan HCl. Ya. Kemudian, nah ini adalah lapisan dari lambungnya kalau dilihat dari anatominya. Nah, kalau ada makanan, setelah makanan masuk, kemudian klepnya itu akan menutup. Ya, klepnya akan menutup. Berikutnya, nah ini kemudian kalau adanya satu dan lain hal, maka terjadinya reflux atau naik asam lambung itu menjadi naik karena lesnya menjadi berkurang kekuatannya, clearance dari lambung itu menjadi berkurang seperti itu. Nah, ini kalau ada makanan lagi masuk, kemudian klepnya nggak menutup secara sempurna, nah itu asam lambung akan naik. Ini yang paling sering kalau pada anak-anak misalkan habis makan langsung langsung lompat itu juga tidak baik. Jadi kalau habis makan tenang dulu. Nah, ada lagi yang namanya kondisi hiatus. Nah, seperti itu. Kalau yang kondisinya sudah seperti ini, kalau kondisinya hernia hiatal, itu tidak bisa diselesaikan dengan obat-obat, sehingga solusinya adalah pembedahan karena ini adalah kondisi yang berkaitan dengan anatominya. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau hernia hiatas ya mungkin yang tadinya naik ya harus diturunkan kondisinya seperti itu. Nah, ini adalah kondisi dari GERD itu tadi, dapat menyebabkan kondisi GERD. Nah, ini dari Mayo Clinic Division Gastroenterology and Hepatology. Kalau mau lebih lanjut mengenai info-info kesehatan, silahkan mengakses Mayo Clinic, itu tempatnya terpercaya, bukan situs yang abal-abal. Jadi kalau mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan, carilah pada pada situs-situs yang bagus. Jangan cari di situs Dunia Sehat, Blogspot, XYZ dan kawan-kawannya seperti itu ya. Nah, patofisiologinya yang pertama adalah lower esophageal sphincter pressure, anatomical factor, esophageal clearance, mucosal resistance, dan yang terakhir adalah gastric emptying. Itu adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan patofisiologi dari GERD itu tadi. Nah, ini sphincter is normally a tonic contracted state, prevent the reflux gastric material from the stomach, but relax
on swallowing to permit the free passage of food into the stomach. Jadi sphincter itu sebenarnya dia hanya mampu bergerak dari satu arah. Dengan adanya makanan yang masuk atau turun dari esofagus, maka sphincter itu kondisinya akan terbuka. Kemudian begitu makanan masuk ke dalam lambung, maka sphincter tersebut akan tertutup. Nah, mekanisme yang menyebabkan defective less pressure may cause gastroesophageal reflux disease are threefold. Yang pertama, mekanisme menyebabkan defek atau kerusakan atau gangguan pada tekanan les itu tadi. Yang pertama adalah relaksasi yang spontan, yang hal ini tidak berhubungan dengan kondisi menelan. Jadi ujuk-ujuk aja dia mengalami relaksasi. Yang kemudian reflux may occur following transient increase in intraabdominal pressure, misalkan stress reflux. Jadi reflux itu dapat terjadi karena adanya stress reflux, peningkatan tekanan pada intraabdominal. Misalkan ini terjadi pada orang-orang yang mengalami kehamilan. Itu kan karena adanya intraabdominal pressure, tekanan pada abdomen yang naik. Atau juga misalkan pada orang-orang yang mengalami kondisi hepatomegali. Jadi heparnya itu membesar sehingga terjadi peningkatan tekanan pada intraabdominalnya yang akan mengakibatkan terjadinya transient increase in intraabdominal pressure. Yang terakhir adalah the les may be atonic. Ini lesnya itu tiba-tiba menjadi tidak punya kekuatan untuk menutup, atau dia akan terbuka dengan adanya tekanan dari asam lambung yang kecil aja, dia akan terbuka. Nah, itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Yang kemudian lower esophageal sphincter probably most important. Nah, ini nanti baca sendiri. Itu penjelasannya. Misalkan kalau les atonik itu misalkan pada pasien yang mengalami skleroderma, mengandung obat-obatannya, mengkonsumsi makanan-makanan atau obat-obatan yang akan memperparah reflux esofageal dengan menurunkan less pressure atau mengiritasi mukosa esofagus itu tadi. Ini adalah makan makanan yang dapat menurunkan les, misalkan makan makanan yang mengandung lemak, kemudian coklat, karminatif, kemudian obat-obatan, ada juga makanan-makanan atau zat-zat yang dapat mengiritasi secara langsung. Ini akan berkaitan dengan penurunan tekanan dari sphincter itu tadi atau klepnya itu tadi. Nah, kemudian ada yang namanya faktor anatomi. Gangguan pada normal anatomi, barier anatominya itu dapat berupa hernial hiatas. Kalau di video tadi itu semacam dia naik gitu lah. Jadi faktor anatomi kalau ini. Jadi kayak lambungnya itu menjadi naik seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari gambar hernia hiatal. Seharusnya klepnya ini tadi yang di sini dia seharusnya berada di bawah atau terdapat pada diafragma, sehingga pengobatannya kalau sudah mengalami hernia hiatas ya masuk ke kamar operasi, tidak cukup dengan obat-obatan seperti itu. Kemudian esophageal clearance, the problem is not that they produce too much acid, but the acid produced spend too much time in contact with esophageal mucosa. Masalahnya itu bukan karena asam lambung yang terlalu banyak, tetapi asam lambung itu naik secara terus-terusan. Misalkan habis makan langsung tidur. Nah, sehingga asam lambung itu akan kontak dengan esofagus dalam waktu yang lama, sehingga dia dapat menurunkan esophageal clearance seperti itu. The symptom, gejala dan atau keparahan dari kerusakannya tersebut itu tergantung pada durasi kontak antara cairan asam lambung tadi dengan esofageal. Semakin lama asam lambung tersebut kontak dengan mukosa esofageal, maka akan meningkatkan keparahan atau meningkatkan gejalanya. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Kita habis makan sampai dengan kenyang sekali nih, makan habis pesta, misalkan habis pesta apalah, misalkan pesta jadian, misalkan jadian sama pacar, makan sampai penuh, habis makan langsung tidur. Nah, kalau posisi misalkan habis makan kita langsung tidur gini ya, posisinya kan telentang gini,
antara lambung dengan esofagus itu akan sejajar. Posisinya akan sejajar. Nah, saat sejajar ini, maka cairan lambung itu akan mampu mendorong atau menembus sfinkter tadi, sehingga dia akan mengalami kontak dengan dengan mukosa dari esofagus tersebut, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan GERD. Jadi kalau orang-orang dulu atau kakek nenek kita kalau bilang habis makan jangan tidur, nanti jadi ular. Nah, karena orang dulu belum mengenal konsep seperti ini, ya dibilangnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu ada apa ya istilahnya? Ada hikmah atau ada pesan yang mau disampaikan seperti itu. Jadi dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, kemudian masih sama esophageal clearance itu tadi. Kemudian sini sama saja. Kalau dilihat dari apa namanya? Anatominya. Kalau untuk lambung itu lapisannya sangat tebal sekali karena memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu untuk tempatnya asam lambung, sehingga dia lapisannya sangat-sangat tebal sekali. Bandingkan dengan esofagus. Esofagus itu sama Tuhan itu tidak diciptakan untuk menerima asam lambung, sehingga memang lapisannya tipis saja karena esofagus itu sebagai penghubung antara mulut dengan lambung. Tipis saja untuk dilewati saja. Kalau dia terkena asam lambung terus-menerus, ya dapat menyebabkan kejadian GERD itu tadi. Nah, berikutnya mucosal resistant. Esophageal mucosa and submucosa, there are mucus secreting gland that may contribute in the protection of esophagus. Bicarbonate moving from the blood to the lumen can neutralize acidic reflected in the esophagus. Nah, ini esofagus itu juga punya pertahanan, namanya mukosa. Lapisan mukosa dan submukosa itu memproduksi mukus atau memproduksi lendir yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung, tetapi jumlahnya sedikit. Nah, bikarbonat yang dihasilkan dari darah itu kemudian bisa berpindah menuju lumen yang pada akhirnya akan menetralkan asam lambung tersebut. Nah, ketika mukosa tersebut terpapar oleh asam lambung terus-menerus sehingga terjadinya defect atau kerusakan pada mucosal defense, hidrogen ion itu akan berdifusi ke dalam mukosa dan akan menyebabkan terjadinya acidification atau keasaman pada seluler dan akhirnya dapat menyebabkan nekrosis yang akan menyebabkan esofagitis. Nah, seperti itu. Jadi kalau GERD itu tadi, itu kalau misalkan mudah terpapar oleh asam lambung terus-menerus, maka ion H+ yang dihasilkan dari asam lambung, dari HCl dari asam lambung tersebut itu akan memicu kejadian cellular acidification. Jadi sel itu menjadi lebih asam. Nah, kalau sel itu menjadi lebih asam, suasananya dapat mengakibatkan kejadian nekrosis yang pada akhirnya dapat menyebabkan kejadian esofagitis. Nah, kemudian delayed gastric emptying can contribute in gastroesophageal reflux. Jadi, pengosongan lambung yang tertunda itu dapat mengakibatkan kejadian gastroesophageal reflux. Jadi, makanan yang sudah masuk dalam lambung itu sebaiknya memang harus dikeluarkan masuk ke dalam usus. Kalau misalkan dia tertunda kemudian kita makan lagi, maka akan penuh nih di sini. Di lambung itu akan menjadi penuh sekali. Kalau sudah penuh maka dia makanan akan yang ada di dalam lambung itu akan mencari tempat untuk keluar. Yang paling gampang mana? Kalau misalkan yang menuju ke usus susah, dia akan menuju ke atas. Seperti itu. Nah, gastric volume is related to the volume of material ingested, the rate of gastric secretion, rate of gastric emptying, and amount of and frequency of duodenal reflux into the stomach. Nah, jadi volume dari lambung itu juga terbatas, bukannya tidak terbatas.
Nah, itu berkaitan dengan material atau jumlah makanan yang kita konsumsi. Kemudian sekresi dari asam lambung dan juga kecepatan dari pengosongan lambung serta jumlah dan frekuensi dari duodenal reflux into the stomach. Jadi jangan dikira kalau sudah masuk ke usus itu tidak mungkin balik, masih ada kemungkinan balik. Jadi makanan yang sudah masuk ke dalam usus itu ada kemungkinan balik menuju ke lambung. Kalau sudah balik ke lambung maka juga akan dorong lagi makanan yang ada di lambung untuk naik ke atasnya. Itu adalah gastric emptying. Pengosongan lambung itu juga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi dari GERD itu tadi. Kemudian berikutnya, masih sama, faktor yang meningkatkan volume lambung dan atau menurunkan pengosongan lambung seperti merokok dan juga makanan-makanan yang tinggi lemak itu juga akan berpengaruh terhadap GERD. Jadi kalau sudah mengalami GERD, sebaiknya makan makanan yang mengandung lemak itu dikurang-kurangi terlebih dahulu sampai memang benar-benar sembuh. Baru boleh makan soto lagi, boleh makan gulai lagi, boleh makan nasi kebuli lagi dan lain-lainnya. Makan kalau orang Tulungagung ya lodo seperti itu. Jadi ya makan makanan yang mengandung lemak itu kalau pada orang-orang GERD itu sebaiknya memang dikurangi terlebih dahulu ya. Fatty food may increase postprandial gastroesophageal reflux by increasing gastric volume. Nah ini orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang lemak itu dapat mengalami postprandial gastroesophageal reflux. Jadi setelah makan itu postprandial gastroesophageal reflux itu adalah reflux setelah makan. Karena volume dari lambung dari lambung increasing gastric volume. Jadi volume yang ada di lambung itu dengan makanan-makanan yang mengandung lemak itu menjadi lebih besar. Nah, kemudian juga menunda pengosongan dari lambung. Jadi lemak yang ada di dalam lambung itu harus dicerna atau dihancurkan terlebih dahulu. Ya, dengan enzim-enzim yang ada di lemak, yang ada di lambung, kemudian juga asam lambung itu relatif lebih lama daripada makan makanan yang lain. Sehingga dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak tinggi itu tadi akan menunda pengosongan lambung itu tadi, karena waktu untuk mencerna lemak itu jauh lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat atau dibandingkan dengan protein seperti itu. Kemudian makan makanan yang mengandung lemak tinggi itu juga dapat menurunkan tekanan dari lower esophageal sphincter tadi atau LES tadi. Jadi ya kalau makan makanan ya sebaiknya memang dalam gizi yang seimbang. Jadi tidak terlalu banyak karbohidratnya atau tidak terlalu banyak proteinnya atau tidak terlalu banyak lemaknya, itu juga tidak baik. Yang seimbang-seimbang saja lah kalau kita makan. Nah ini misalkan dari 5 faktor tadi, misalkan delayed gastro emptying, kemudian increased frequency of transient less relaxation, increased acidity, dan kawan-kawannya dari faktor patofisiologi yang ini tadi, yang di sini, kalau dia terjadi maka akan menimbulkan namanya lesi atau menimbulkan namanya kerusakan awal pada esofagus. Kemudian dia mengalami scar itu luka, yang mengalami luka ya anggaplah mengalami ya seperti kalian habis jatuh dari motor, baret-baret seperti itu. Tapi bayangkan baret-baret itu atau mengalami scar atau luka-luka itu di esofagus. Nah, kalau mengalami scar atau luka tadi, maka akan menyebabkan terjadinya incompetence LES. Jadi LES-nya itu menjadi dalam tanda kutip menjadi tidak bisa bekerja dengan tidak dapat bekerja dengan sempurna. Nah, kalau misalkan tidak bisa bekerja dengan sempurna, maka akan menyebabkan recurrent injury, luka yang berulang terus-menerus, luka yang
apa ya istilahnya, luka terus menerus. Jadi sembuh luka lagi, sembuh luka lagi. Nah, kalau itu terus menerus terjadi dapat mengakibatkan luka lagi, recurrent injury scare lagi, menimbulkan jaringan parut lagi atau menimbulkan kerusakan lagi pada esofagus, incompetence lagi, recurrent injury. Kalau itu terus menerus terjadi, ya, terjadinya namanya stricture pain obstruction perforation. Jadi kalau terjadi yang namanya stricture, stricture, maka terjadi apa ya istilahnya, penyempitan dari esofagus tersebut. Karena memang esofagus itu tidak diciptakan untuk mengalami luka, ya, tidak mengalami luka terus menerus, maka terjadi luka akan apa ya istilahnya, terjadi penebalan pada dinding esofagus tersebut. Karena memang sel-sel di dalam tubuh manusia itu dia juga memiliki mekanisme pertahanan tubuh. Kalau terjadi luka terus, maka terjadi penebalan. Kalau terjadi penebalan kemudian jadi tebal, maka akan esofagus tersebut akan menjadi semakin sempit. Nah, kalau terjadinya stricture atau penyempitan pada esofagus, kemudian atau bisa juga kalau recurrent injury berlangsung terus-menerus juga dapat menyebabkan yang namanya Barrett esophagus. Kalau Barrett esophagus itu masih terus terjadi dapat menyebabkan cancer. Cancer esophagus itu lumayan tinggi prevalensinya. Nah, berikutnya adalah clinical presentation atau tanda dan gejalanya. Yang pertama adalah typical, khasnya dari khas dari GERD itu tadi, gejalanya pertama berupa heartburn. Jadi seperti rasa terbakar pada di sini tuh di dada itu seperti rasa terbakar. Terbakar ini rasa terbakar bukan seperti rasa terbakar gebetanmu diajak jalan sama orang lain ya. Itu rasa terbakarnya berbeda. Jadi kalau rasa terbakar itu seperti rasa panas terbakar, rasa tidak nyaman pada esofagus, bukan seperti rasa terbakar melihat gebetanmu diajak jalan oleh orang lain. Itu lain lagi ceritanya ya. Kemudian hypersalivation. Jadi dia mengeluarkan air ludah itu dalam jumlah banyak. Air ludah itu dikeluarkan dalam jumlah banyak karena salah satu fungsi dari air ludah itu adalah untuk menetralkan asam lambung. Ya, diharapkan dengan adanya GERD itu tadi, asam lambung yang naik menuju esofagus tadi, dia dapat dinetralkan oleh tubuh, dapat dinetralkan dengan produksi asam lambung yang banyak, sehingga manifestasi atau gejala yang muncul dari GERD itu tadi adalah hypersalivation atau mengeluarkan saliva yang berlebih. Kemudian adalah belching itu bersendawa atau basa Jawane glegeken ya, bersendawa, sering bersendawa, kemudian juga vomiting, mual. Itu adalah gejala-gejala yang khas dari tipikal dari GERD itu tadi. Yang tanda dan gejalanya. Kemudian adalah yang berupa atipikal. Jadi kalau ada orang yang batuk dalam jangka panjang, kemudian tidak sembuh-sembuh setelah mengkonsumsi obat-obat batuk yang beredar yang ada di pasaran, yang obat-obat bebas yang ada di pasaran itu, mengkonsumsi obatnya tidak sembuh-sembuh juga, ya ini patut curiga. Mungkin saja GERD-nya ini terjadi karena adanya asam lambung. Karena adanya GERD. Kenapa? Kalau kalian lihat dari anatomi, dari struktur anatomi, ya, depan, misalkan kalau dilihat dari samping, misalkan kelihatannya dari samping sisi sini, maka di sebelah sini adalah di sini ya, karena ini mirroring, jadi gambarnya misalkan di depan itu adalah esofagus, di belakangnya ini adalah saluran menuju ke paru-paru. Sehingga kalau misalkan
adanya asam lambung ini naik terus kemudian mendekati saluran yang ada di apa namanya yang ada di menuju ke paru-paru, itu dapat menimbulkan respon berupa batuk seperti itu. Kemudian berupa hoarseness atau suaranya semakin serak, jadi suaranya semacam serak-serak basah. Semacam suaranya parau seperti itu, jadi semakin serak seperti itu. Kemudian juga non alergik asma, jadi orangnya disesek, ya itu tadi karena asam lambungnya mencoba untuk masuk naik terus naik itu kemudian akan mengiritasi saluran pernafasan, kemudian juga menuju ke menyebabkan radang pada faring atau faringitis, kemudian juga nyeri dada. Nah, yang ketiga, tanda dan gejala yang menjadi alarm simptom atau menjadi yang harus diwaspadai adalah prolonged pain. Jadi nyeri yang berkepanjangan. Itu harus menjadi suatu perhatian kita. Kemudian disfagia, kesulitan atau rasa tidak nyaman untuk menelan. Kemudian adanya weight loss atau penurunan berat badan yang drastis. Penurunan berat badan yang drastis penurunan berat badan yang patologis itu 10% dari berat badan awal dalam waktu 1 bulan. Misalkan berat badannya adalah berapa? 50 kg. Dalam 1 bulan turun 5 kilo. Itu harus hati-hati. Itu adalah penurunan berat badan yang patologis, yang tidak normal. Nah, harus dilihat apakah memang itu menuju ke arah GERD atau tidak. Kemudian yang menjadi alarm simptom berikutnya yang harus menjadi perhatian kalau punya GERD yang perlu menjadi perhatian yang adalah difficulty breathing. Jadi kesulitan untuk bernafas. Karena yang namanya uap HCl itu juga bisa menuju ke paru-paru yang akan menyebabkan kesulitan untuk bernafas. Nah, ini diagnosis test itu yang pertama adalah GI series. Ada upper endoscopy, ada esophageal pH monitoring, ada esophageal manometri. Yang paling bagus kalau kata dari rekan-rekan kedokteran adalah menggunakan endoskopi untuk mendiagnosa dari GERD itu tadi. Ada juga diagnostic testnya yang berikutnya adalah PPI trial. Jadi dicoba dulu dengan PPI, proton pump inhibitor. Jadi dicoba dulu dengan PPI. Kalau memang sembuh, berarti ada kemungkinan itu memang pasiennya mengalami GERD. Kemudian esophageal pH monitoring, refractory symptom where GERD diagnosis in question preoperative evaluation for non-erosive disease. Kemudian upper endoscopy, jadi endoskopi, pasiennya dilakukan endoskopi, kemudian dilihat adakah kerusakan atau tidak. Bisa juga diagnosis tesnya itu dengan menggunakan dengan menggunakan Ronsen. Tapi sebelumnya kalau misalkan Ronsennya saja hanya dilakukan Ronsen saja, maka warnanya esofagus itu akan berwarna putih. Bukan berwarna putih, akan hitam saja. Nah, makanya perlu namanya barium. Suatu radiofarmasi yang namanya suatu zat yang namanya barium. Barium tersebut dia akan memberikan warna atau memberikan kontras pada esofagus tersebut. Jadi menjadi lebih berwarna putih seperti itu. Jadi semakin putih warna dari esofagus tersebut, ya nanti yang ngecek adalah dokter spesialis radiologi. Oh, ini mengalami mengalami GERD stage sekian. Itu yang membantu adalah dokter spesialis radiologi. Nah, kemudian juga esophageal manometri. Nah, ini bisa juga digunakan untuk membantu diagnosa dari GERD itu tadi. Nah, berikutnya di Indonesia sendiri tahun 2014 itu sudah dikembangkan yang namanya GERD-Q atau GERD questionnaire. Jadi
untuk mendiagnosa apakah pasien mengalami GERD atau tidak itu diberikan suatu kuesioner yang dilihat yang dijawab oleh pasien. Jadi semacam ujian gitulah. Jadi bukan ujian ya. Jadi dikasihkan kuesioner, ditanyain apakah pasien mengalami sensasi terbakar sensasi terbakar pada dadanya. Frekuensinya berapa? Apakah dia tidak pernah mengalami atau 4 sampai 7 kali. 4 sampai 7 hari dia mengalami itu mengalami heartburn. Apakah pasien juga mengalami rasa gastric content bukan gastric content ya, isi yang lambung itu seperti naik menuju ke mulut atau menuju ke tenggorokan. Ya kalau misalkan selama frekuensinya berapa? Apakah sering 4 sampai dengan 7 hari? Kalau sering dikasih nilai 3. Nah, kemudian di total itu skornya dengan menggunakan GERD-Q. Dengan menggunakan GERD-Q di total set. Nah, jika pasiennya kurang dari 7, maka probably mengalami do not have GERD. If GERD-Q point 8 sampai dengan 18, maka probable mengalami GERD. Jadi kalau skornya antara 8 sampai dengan 18, maka lebih dokter lebih mengalami orang tersebut mengalami GERD, lebih curiga orang tersebut mengalami GERD dibandingkan penyakit yang lain. Jadi kuesioner ini, GERD-Q ini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mendiagnosa GERD itu tadi. Nah, itu kan untuk diagnosanya. Kalau farmasi perannya apa? Kita bisa menanyakan GERD-Q menggunakan GERD-Q itu untuk melihat efektivitas terapinya. Misalkan seseorang mengalami GERD, kemudian periksa ke dokter, dikasih obat. Kita ngeliat skornya pertama, 17 nih. Si Tuan A skornya 17. Kemudian pada kunjungan berikutnya pasien kontrol lagi, dilihat berapa nilai GERD-nya. Ternyata sudah 7. Berarti kan sudah mengalami penurunan, berarti terapinya sudah efektif dalam dalam mengobati GERD-nya. Kemudian kalau misalkan kita lihat misalkan Tuan B lagi, kita sebagai farmasi ngelihatnya, pertama masuk skornya 18 GERD-Q-nya. Kemudian untuk kontrol kedua dilihat skor GERD-Q-nya. Loh, kok cuma 14? Wah, berarti ini mesti ada yang salah ini. Apakah pengobatannya tidak efektif bagi si Tuan B ini, ataukah pasiennya tidak mengkonsumsi obat-obat yang diberikan? Ada banyak faktor yang bisa kita gali dari situ. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang farmasi dalam pengobatan seperti itu. Jadi kita tahu diagnosa itu tujuannya bukan untuk mendiagnosa, jangan salah. Kita tujuannya adalah untuk mengevaluasi atau membantu mengevaluasi apakah obat-obat yang digunakan itu sudah digunakan dengan baik atau belum, ataukah sudah efektif atau belum. Ya jangan-jangan misalkan si Tuan B tadi skor GERD-Q-nya tidak turun karena memang dia tidak mengkonsumsi obat. Nah, itu kan menjadi suatu masalah lagi yang bisa menjadi suatu masalah yang bisa farmasi pecahkan seperti itu. Oke, berikutnya untuk farmakoterapinya atau terapi dari obatnya itu untuk terapi dari obatnya itu ada 2. Yang pertama adalah non farmakologi dan farmakologi. Jadi yang namanya terapi farmakologi itu adalah jelas menggunakan obat-obatan. Kalau yang non farmakologi tidak menggunakan obat-obatan. Apa saja terapinya yang bisa kita gunakan pada pasien GERD ini? Yang pertama, misalkan untuk terapi yang non farmakologi, yang pertama adalah dietary, dari pola makannya. Ya, dari pola makannya, kemudian hindari hindari makanan-makanan yang memicu terjadinya GERD itu tadi, misalkan kopi, teh, coklat, makan makanan mengandung min, makan makanan pedas, stop dulu. Di stop makanannya. Kemudian avoid eating large meal. Jadi jangan makan kayak ular. Maksudnya gimana? Sekali makan untuk 7 hari. Yang baik itu makanannya kecil-kecil dengan porsi yang sering. Jadi
pagi makan kecil, siang makan jam 10 sarapan dulu porsinya kecil, siang snack jam 10 itu snack ya, makan apalah, makan buah boleh. Kemudian makan siang porsi sewajarnya. Kemudian sore kalau mau cemilan ya silahkan. Malam makan lagi boleh. Jangan kayak ular sekali makan. Tahu kan ular sanca itu kan, misalkan gede sekali makan dia bisa tidak makan sampai dengan waktu beberapa bulan. Hindari makanan-makanan dalam porsi yang berlebihan. Kemudian avoid eating within 3 hours of bedtime. Nah, ini kalau kata orang-orang tua dulu, bar mangan ojo turu. Nanti jadi ulo. Nah, seperti itu. Jadi, kalau mau makan sebaiknya 3 jam sebelum tidur. Jangan habis makan langsung tidur. Tidak baik, itu akan dapat menyebabkan GERD tadi, karena posisi antara lambung dengan esofagus itu menjadi sejajar. Kalau kita lihat hukum sifat dari air atau cairan itu kan, dia kalau misalkan mendatar dia akan menuju ke tempat yang lebih rendah atau yang sejajar seperti itu. Nah, makanya itu selain itu juga kalau menurut dalam agama Islam, kalau tidur sebaiknya itu posisinya kita menghadap ke arah kiri atau kanan nih, saya lupa. Pokoknya menghadap sehingga lambung itu menjadi tidak tertekan. Kalau tidak tertekan maka cairan dari lambung itu tidak akan menuju ke esofagus. Coba sebentar saya ingat-ingat dulu. Menghadap ke arah menghadap ke arah kanan. Iya, menghadap ke arah kanan. Sehingga kalau kita tidurnya menghadap ke arah kanan, posisi lambung itu berada di di bawah, melengkungnya itu ke arah bawah, sehingga dia tidak akan turun ke tempat yang lebih rendah seperti itu. Kalau dia posisinya kita menghadap ke arah kiri, itu dia akan kemungkinan cairan asam lambung itu akan menuju ke arah esofagus. Tapi nanti kalau misalkan ternyata salah, tolong saya dikoreksi apakah benar menghadap ke kanan. Kalau kalau menurut tuntunan Nabi Muhammad itu tidur menghadap ke kanan seperti itu. Coba nanti kalau saya salah silahkan dikoreksi di komentar nanti, apakah memang benar menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Kalau seingat saya itu menghadap ke kanan ya. Coba nanti silahkan dikoreksi kalau memang salah. Kemudian untuk obat-obatan yang dapat memicu terjadinya relaksasi dari esofagus itu sebaiknya dihindari atau menghindari obat-obatan yang mengiritasi esofagus atau menurunkan kekuatan dari les itu tadi. Tetapi bagaimana Pak kalau misalkan obat-obat tersebut tidak bisa dihindari, misalkan untuk orang-orang yang mengalami hipertensi dan dia cocok untuk mengkonsumsi mengkonsumsi CCB, ya ada baiknya digunakan, tetapi diatur polanya seperti apa baiknya. Misalkan dia dikonsumsi bersama dengan makan atau seperti apa. Sehingga inilah salah satu pentingnya kita farmasi dalam dunia kesehatan dalam merawat pasien. Itu kita bisa memanage obat-obatan mana yang sebaiknya bisa kita atur dan bagaimana cara mengaturnya seperti itu. Kalau misalkan obat-obatan yang mengiritasi ya sebaiknya diganti. Tetapi kalau memang tidak ada pilihan lain, bagaimana caranya kita mengurangi kemungkinan terjadinya iritasi pada saluran pencernaan tersebut. Kemudian kalau dari lifestyle-nya, kemudian misalkan orangnya merokok, ya stop merokoknya, dihentikan merokoknya. Kemudian kalau orang yang sering mengkonsumsi alkohol, ya stop alkoholnya. Kalau orang yang mengalami obesitas, ya sebaiknya diturunkan berat badannya. Kemudian elevate head of bed. Jadi kalau mau tidur itu kalau misalkan posisi paling dia tidurnya telentang, ditinggikan posisi kepalanya itu ditinggikan sekitar 6 sampai 8 inci. Jadi ditinggikan posisinya sehingga posisi dari lambung itu posisi dari esofagus itu lebih tinggi daripada daripada
lambung sehingga nggak memungkinkan lambung untuk naik ke atas seperti itu. Kemudian sleep in the left lateral decubitus position. Oh ya sorry, berarti tadi posisinya menghadap ke kiri. Sebaiknya itu kalau tidur itu menghadap ke kiri. Kalau dalam ajaran Nabi Muhammad kalau tidur itu menghadap ke kiri dan ini dibenarkan oleh ilmu pengetahuan modern. Jadi kalau tidur itu sebaiknya menghadap kiri untuk mencegah kejadian GERD seperti itu. Ya. Kemudian non farmakologiknya lagi nanti bisa dibaca, misalkan avoid food dan kawan-kawan itu masih sama itu ringkasannya di depan. Nah, tujuan dari terapi itu yang pertama adalah menghilangkan simptomnya, menghilangkan gejalanya. Kemudian yang berikutnya adalah decrease frequency of recurrent, jadi mengurangi frekuensi atau mengurangi kekambuhan dari GERD-nya itu tadi. Kemudian adalah promote healing of the injured mucosa. Jadi meningkatkan atau mempromote penyembuhan. Yang berikutnya adalah prevent development of complication. Jadi mencegah kejadian dari komplikasinya tersebut. Nah, ini obat-obatannya yang bisa digunakan. Rekomendasinya yang pertama adalah lifestyle modification yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Itu lifestyle modification-nya perlu dirubah. Kemudian bisa juga mengkonsumsi obat-obatan seperti golongan antasida. Antasida yang mengandung aluminium atau magnesium, yang mengandung aluminium dan magnesium serta dimetilpolisileksan atau simetikon itu setelah makan atau sebelum tidur. Dan atau menggunakan golongan H2RA, H2 reseptor antagonis atau H2 reseptor blocker. Nah, kalau H2RA itu digunakan 2 kali sehari. Atau bisa juga mengkonsumsi antacid ditambah dengan golongan proton pump inhibitor atau seperti omeprazol atau lansoprazol. Jadi kalau mengkonsumsi lansoprazol atau omeprazol itu yang didahulukan adalah lansoprazolnya. Kenapa? Golongan PPI itu membutuhkan suasana asam untuk aktif. Sehingga kalau dia dikonsumsi terakhir setelah antasida, maka efektivitasnya akan sangat menurun. Sehingga ada baiknya kalau misalkan mengkonsumsi proton pump inhibitor, antasidanya lah yang kalah, dia diminum terakhir. Proton pump inhibitor dulu baru mengkonsumsi antasida seperti itu. Oke. Ini untuk pasien dengan gejala intermittent atau mild heartburn. Jadi ya untuk pasien yang gejalanya menengah. Kemudian symptomatic relief GERD, ini modification. Kalau sudah lumayan parah ya bisa digunakan H2RA misalkan dengan dosis yang lebih tinggi. Kalau misalkan tadi famotidin misalkan ini 10, maka kalau untuk GERD yang sudah parah itu bisa mengkonsumsi famotidin 20 mg, nizatidin 150 mg atau ranitidin 150 mg 2 kali sehari. Jadi kalau untuk H2RA itu dosisnya berapa? 2 kali sehari. Misalkan ranitidin pagi dan malam. Kemudian atau itu untuk dosis yang sudah untuk gejala yang sudah lumayan berat, gejala yang berat itu dosisnya seperti itu. Dia digunakan selama 6 sampai dengan 12 minggu. Jadi untuk H2RA untuk pengobatan GERD yang sudah parah itu lamanya 6 sampai dengan 12 minggu. Atau pasien bisa mengkonsumsi menggunakan golongan proton pump inhibitor. Contohnya adalah desloratadin, esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol atau rabiprazol. Nah, itu dosisnya juga berbeda dibandingkan dengan golongan kalau misalkan nyerinya masih ringan atau sedang. Kalau sudah berat, omeprazolnya itu bisa digunakan 2 kali sehari. 20 mg 2 kali sehari. Itu untuk full dose, istilahnya full dose. Itu bisa digunakan 2 kali sehari, tapi jangan digunakan 3 kali sehari. Nah, maksimal itu 2 kali sehari. Nah, pasien with a moderate to severe symptoms should be receive proton pump inhibitor as initial therapy. Jadi
kalau misalkan pasiennya mengalami gejala GERD dengan tingkat moderate to severe dari menengah sampai ke berat, maka bisa saja pasien mengkonsumsi proton pump inhibitor sebagai initial terapi atau terapi awal. Setelah menggunakan proton pump inhibitor, maka bisa saja nanti di switch menggunakan golongan H2RA atau H2 reseptor blocker. Ya nanti kalau hitung-hitungannya BPJS, ya kalau pakai proton pump inhibitor ya berat lah istilahnya kalau menggunakan BPJS atau asuransi yang lain kalau menggunakan proton pump inhibitor. Jadi bisa saja untuk inisial terapinya kita menggunakan proton pump inhibitor, nanti setelah beberapa lama diganti dengan menggunakan H2RA. Itu merupakan kajian, bisa menjadi suatu kajian yang menarik dihitung dari segi farmakoekonominya. Berikutnya, healing erosive esophagitis. Ya, ini kalau sudah parah itu dosisnya kalau misalkan sudah sampai healing untuk pengobatan sudah erosive esophagitis, jadi sudah ada luka-luka yang ada di esofagusnya itu, ya maka bisa menggunakan proton pump inhibitor. Pilihan utamanya adalah lifestyle modification plus proton pump inhibitor. Dan dosisnya sudah double kalau proton pump inhibitor. Kalau yang di sini dosisnya adalah 15 mg, maka kalau sudah erosive healing dosisnya adalah lansoprazol 30 mg. Kalau omeprazol di sini 20 mg, maka bisa ini 20 mg daily sampai dengan 2 kali sehari. Seperti itu. Ya. Kalau H2RA bisa ditingkatkan sampai dengan 4 kali sehari, itu kalau sudah kondisinya parah sekali. Sudah ada perlukaan pada esofagusnya, dan untuk penyembuhannya juga memerlukan waktu yang lebih lama. Kalau menggunakan proton pump inhibitor itu 4 sampai dengan 16 minggu. Kalau menggunakan H2RA antara 8 sampai dengan 12 minggu. Jadi kalau untuk proton pump inhibitor itu onsetnya untuk penyembuhannya relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan H2RA atau H2 reseptor blocker itu tadi. Nah, berikutnya kalau intervensional terapi, untuk yang terapi yang non farmakologinya, kalau sudah parah ya mungkin saja memerlukan pembedahan, ya bisa saja hal itu terjadi kalau sudah pembedahan. Nah, ini adalah antasida, contohnya adalah antasida DOEN. Kenapa namanya DOEN? DOEN itu singkatan dari Daftar Obat Esensial Nasional, dan itu adalah obat yang menjadi wajib untuk diadakan oleh negara. Nah, antasida itu bisa berupa aluminium, magnesium, kemudian natrium bikarbonat, atau bisa juga kalsium karbonat. Tetapi yang umum di pasaran untuk golongan antasida itu, kalau untuk antasida DOEN itu adalah golongan dari aluminium dan magnesium. Nah, kenapa dua obat ini dikombinasi? Aluminium dan magnesium itu dikombinasi untuk saling menetralkan efek samping dari obat-obat tersebut. Kalau menggunakan obat yang antasida yang hanya mengandung aluminium, itu dapat menyebabkan konstipasi. Kalau magnesium saja, dia dapat menyebabkan diare, sehingga dua obat tersebut dikombinasi. Tujuannya adalah untuk saling meniadakan efek samping satu dengan yang lainnya. Nah, antasida is an appropriate component of treating mild GERD because they effective for immediate and symptomatic relief. Nah, kalau sudah antasida itu dia memberikan efek menghilangkan gejala itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan obat-obatan yang lain. Nah, sehingga penggunaannya jika tidak dikontrol dengan baik, misalkan begitu nyeri minum obat, 3 jam kemudian nyeri lagi minum obat, 3 jam kemudian lagi nyeri lagi minum obat lagi, mengkonsumsi antasida lagi, maka hal tersebut dapat menimbulkan efek yang tidak baik, misalkan dapat menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan. Karena memang antasida itu selain kerjanya cepat, tapi dia memiliki durasi atau durasi kerja yang relatif
pendek, dia hanya menetralkan asam lambung secara cepat, secara singkat saja. Jadi dia hanya menetralkan asam lambung secara singkat, kemudian lambung kan juga akan mengisi lagi kan asam lambungnya tersebut, sehingga penggunaan antasida sebaiknya juga memang harus menjadi perhatian. Jangan mengkonsumsi antasida seperti kacang goreng, begitu selesai ambil lagi, selesai efeknya hilang minum lagi, efeknya hilang minum lagi, dan seterusnya, karena dapat menimbulkan efek samping seperti itu. Kemudian H2RA, contohnya adalah simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Yang belum ada di Indonesia adalah nizatidin. Nizatidin itu belum ada di Indonesia. Kalau yang ada tuh yang 3 itu tadi. Untuk menghafalkannya ya pokoknya yang akhirannya adalah tidin-tidin itu golongan H2RA gitu aja wis. Nah, simetidin dan kawan-kawan dia bekerja menetralkan atau mengurangi produksi asam lambung dengan menghambat reseptor histamin pada sel-sel parietal lambung. Nah, kalau di luar negeri H2RA itu ada yang non prescription, ada yang tanpa resep, tapi kalau di Indonesia semuanya masih logo merah semua. Ya, jika pasien do not respond to non-prescription treatment after 2 weeks, prescription standard dose therapy. Maka kalau di luar negeri itu tidak cukup untuk gejalanya tidak sembuh dengan menggunakan H2RA selama 2 minggu, maka digunakanlah obat-obat golongan H2RA dengan standar terapi, dengan standar dari resep seperti itu. Nah, H2RA provide effective symptom relief for patient with mild to moderate GERD, but endoscopy healing rates are lower than PPI. Jadi kalau pada pasien yang mendapatkan H2RA yang hanya gejalanya GERD saja, yang hanya muncul berupa gejala GERD saja, itu memberikan efek yang sama dengan PPI. Ya, memberikan efek yang sama dengan PPI. Akan tetapi kalau dalam tingkat penyembuhan luka dari GERD itu tadi, kalau misalkan di endoskopi sudah ada luka-lukanya yang ada di esofagus tadi, H2RA relatif lebih rendah daripada PPI. Perbandingannya kalau H2RA itu 52, PPI itu 84. Jadi kan lumayan jauh untuk healing rates-nya pada pasien yang mengalami luka pada endoskopi, luka pada esofagusnya setelah diendoskopi. Nah, unlike duodenal ulcer which duration therapy is relative short. Nah, kalau untuk untuk H2RA yang digunakan pada GERD itu memerlukan waktu yang relatif lebih lama, sampai dengan 12 minggu. Seperti itu. Nah, kalau H2RA itu efeknya antara simetidin, famotidin, ranitidin, dan nizatidin itu hampir sama-sama, efikasinya itu sama, mirip-mirip. Maka untuk hal yang menjadi pertimbangan dari pemilihan H2RA yang mana yang dipilih yang cocok untuk pasien adalah yang menjadi faktor pertimbangannya. Yang pertama adalah dari segi farmakokinetiknya, karena sangat berbeda antara ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Itu walaupun sama-sama tapi farmakokinetiknya bisa berbeda. Kemudian juga safety profile-nya juga menjadi pertimbangan. Serta yang terakhir adalah biaya, mana yang paling cost efektif. Istilahnya kalau dari meminjam istilah farmakoekonomi, mana yang paling cost efektif dalam pengobatan menggunakan H2RA, apakah ranitidin, nizatidin, dan kawan-kawannya. Nah, ini berikutnya adalah proton pump inhibitor atau PPI. Namanya omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, deklansoprazol, pantoprazol, maupun rabeprazol. Kalau yang belum ada di Indonesia itu yang dexlansoprazol, ini seingat saya belum ada. Dexlansoprazol itu belum ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, PPI itu bekerja dengan cara memblokade H+K+ ATPase atau proton pump tadi. Nah, proton pump itu bekerja dengan memasukkan ion
dari lumen menuju intraseluler, kemudian dan mengeluarkan H+ dari intraseluler menuju lumen lambung. Nah, kalau dia dihambat, maka produksi asam lambung menjadi berkurang. Nah, this produce a profound long-lasting anti-secretory effect capable to of maintenance pH, maintaining the gastric pH above 4 even during acid surge occurring postprandially. Nah, jadi kalau proton pump inhibitor dia mampu memberikan perlindungan dengan meningkatkan asam lambung di atas 4 itu relatif lama dibandingkan dengan H2RA seperti itu. Nah, PPI are superior to H2RA in patient with moderate to severe GERD. Jadi kalau misalkan pasien GERD itu ada pasien GERD, PPI itu lebih superior dibandingkan dengan H2RA atau H2 reseptor blocker itu lebih superior. Jadi bisa menjadi pilihan untuk pasien-pasien yang mengalami GERD dari tingkat menengah sampai dengan tingkat berat seperti itu. Nah, PPI should given empirically to patient with a troublesome GERD symptom. Standard dose once daily does not eliminate symptom. Jadi kalau pasien yang mengalami gejala-gejala simptomatik dari GERD itu tadi dapat diberikan dosis 1 kali sehari. Tetapi kalau misalkan dia tidak sembuh juga, maka bisa ditingkatkan dosisnya menjadi 2 kali sehari. Seperti itu. Nah, pasien yang mengkonsumsi PPI itu harus digunakan 15 sampai dengan 30 menit sebelum makan untuk memaksimalkan efeknya, karena PPI untuk dapat menimbulkan efek dia memerlukan suasana asam, sehingga PPI-nya tersebut menjadi dapat aktif dan akhirnya dapat bekerja dengan menghambat proton pump tersebut. Nah, pasien dengan gejala nokturnal, misalkan pasiennya mengalami gejala GERD itu biasanya paling sering pada malam hari, itu dapat mengkonsumsi proton pump inhibitor itu pada makan malam. Misalkan makan malamnya jam 6. Misalkan pasiennya jam 6 atau jam 7 itu dapat dikonsumsi PPI-nya sebelum tidur. Sehingga jika digunakan pada malam hari pada makan malam sebelum tidur, maka itu dapat mencegah nocturnal symptom dari GERD tadi. Dan juga dapat memberikan perlindungan dalam 24 jam pada waktu tidur untuk mencegah kejadian GERD itu tadi. Berikutnya adalah sukralfat. Sukralfat itu merupakan non-absorbable aluminum salt of sucrose octasulfate, has a very limited value to treatment GERD. Sukralfat is not routinely recommended for treatment GERD. Jadi penggunaan sukralfat itu masih sedikit evidence atau bukti-bukti ilmiah yang mendukung penggunaan sukralfat untuk GERD. Apakah dia memiliki tempat untuk treatment dari GERD seperti treatment pada ulkus peptik, itu masih sedikit evidence atau bukti-bukti atau penelitian-penelitian ilmiah yang mengarah ke arah sana. Nanti kalau saya ketemu penelitiannya nanti akan saya share di WA group atau di Google Google Classroom ya istilahnya. Sehingga dan juga penggunaan sukralfat itu tidak boleh digunakan secara rutin, tidak direkomendasikan digunakan secara rutin untuk treatment GERD dibandingkan dengan obat-obatan yang lain tadi. Nah, berikutnya adalah prokinetic agent. Prokinetic agent itu adalah obat-obatan yang meningkatkan meningkatkan waktu pengosongan lambung ya. Jadi salah satu penyebab dari GERD itu tadi adalah lamanya peningkatan waktu pengosongan lambung. Nah, kalau yang prokinetik ini itu adalah obat-obat yang meningkatkan waktu pengosongan lambung sehingga makanan itu menjadi tidak lama-lama ada di perut sehingga cepat masuk ke usus, tidak lama-lama di lambung sehingga makanan-makanan tersebut akan cepat masuk menuju ke usus seperti itu. Contohnya obat-obatan seperti ini adalah metoclopramide, domperidone, cisaplid atau betanekol. Kalau yang di Indonesia yang ada hanya metoclopramide, domperidone sama cisaplid. Kalau yang betanekol ini masih belum ada. Jadi
kalau kalian nanti mendapatkan resep dari dokter yang berisi obat-obat salah satu dari obat-obat tersebut, kemudian kalian waktu memberikan obat ke pasien dan melakukan konseling, pasien tidak mengalami mutah atau tidak mengalami mual, tapi kok mendapatkan obat-obatan seperti ini, jangan serta-merta ini dibilang bahwa salah atau tidak tepat atau pengobatannya tidak tepat. Bisa jadi orang tersebut mengalami GERD tetapi ditambahkan obat-obat golongan prokinetik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan motilitas dari meningkatkan mempercepat pengosongan lambung, seperti itu tujuannya. Bukan untuk mual ataupun untuk muntahnya, seperti itu. Ya, metoclopramid ada, domperidon ada, cisapride ada, tapi yang paling mahal memang cisapride. Kalau yang metoclopramid dan domperidon itu harganya relatif murah. Nah, motility agent itu sangat berguna sebagai tambahan dalam dalam suppression, dalam menekan produksi asam lambung pada pasien-pasien yang mengalami defek dari motilitas. Jadi lambung atau ususnya itu menjadi sangat lambat untuk bergerak. Prokinetik itu meningkatkan kecepatan gerak dari lambung sehingga lambungnya tersebut menjadi cepat untuk menurunkan makanan menuju ke usus. Nah, unfortunately, all available pro-motility agents are fraught with an undesirable side effect. Jadi sayangnya obat-obatan yang seperti domperidon, kemudian metoclopramid dan kawan-kawan itu tadi, itu memiliki efek samping yang tidak diinginkan lah dibandingkan obat-obatan yang lain. Seperti contohnya adalah extrapiramidal effect. Nah, itu juga cukup bahaya, efek ekstrapiramidal itu jika dialami oleh orang-orang tua, misalkan orang-orang populasi geriatri. Kalau dia mengalami efek ekstrapiramidal itu juga cukup berbahaya, jadi harus diperhatikan. Kemudian efek sedasi, irritability itu juga harus diperhatikan pada orang-orang yang mengkonsumsi betanekol dan metoclopramid. Jadi harus hati-hati. Kalau misalkan digunakan pada pasiennya sudah tua, itu harus hati-hati, harus diperhatikan, harus dijelaskan mengenai efek sampingnya, dan kalau misalkan muncul efek samping apa yang harus dilakukan oleh pasien ataupun keluarga pasien. Nah, metoclopramid dan domperidon itu merupakan suatu agonis dopamin dan akan memblokade secara sentral reseptor dari dopamin tersebut pada daerah yang namanya CTZ atau chemoreceptor trigger zone, yang mana itu juga memproduksi efek sebagai anti mual muntah. Nah, kemudian obat-obat tersebut juga akan meningkatkan kontraksi dari lambung tersebut dan akan meningkatkan kekuatan dari sphincter esofagus. Nah, aksi tersebut yang akan dikombinasi dengan peningkatan kecepatan dari makanan yang ada di dalam waktu transit makanan yang ada di dalam lambung itu juga akan ditingkatkan. Tetapi penggunaan metoclopramid sebagai endoscopic healing, provide endoscopic healing, itu sangat kecil sekali, datanya masih sangat kurang. Nah, side effect-nya seperti takikardi, Parkinsonism itu harus diperhatikan, terutama pada pasien-pasien usia lanjut dan pasien-pasien yang mengalami CKD atau chronic kidney disease. Nah, cisapride itu serotonin agonis pada reseptor serotonin reseptor serotonin 4 subtipe 4. Nah, cisapride itu memberikan efek berupa constipation like a symptom. Jadi ya seperti pasiennya malah mengalami konstipasi, itu juga harus hati-hati. Nah, penggunaan cisapride juga harus hati-hati, tidak bisa digunakan secara rutin karena dapat menyebabkan kardiak aritmia. Jadi jika digunakan secara rutin itu dapat menyebabkan aritmia jantung yang dapat berakibat fatal. Jika digunakan secara rutin dan juga jika dikombinasikan dengan obat-obatan tertentu.
Nah, Betenacol, pro-mortality drug has a limited value of the treatment GERD because the unwanted side effect. Betenacol juga tidak direkomendasikan secara rutin untuk pengobatan GERD. Nah, agen-agen tersebut should not be used routine. Patient not responding to standard H2RA dose should be switched to PPI instead of adding a prokinetic agent. Jadi kalau pasiennya mendapatkan H2RA kemudian tidak memberikan respon yang baik dibandingkan dengan menambahkan prokinetic agent, maka sebaiknya diganti aja, langsung di switch ke golongan PPI seperti itu. Nah, monotherapy with a PPI is not only more effective but also improve compliance and ultimately more cost effective. Jadi penggunaan PPI itu lebih cost efektif dan juga akan meningkatkan kepatuhan dari pasien dalam mengkonsumsi obat, sehingga rate untuk kesembuhannya juga akan semakin meningkat seperti itu. Nah, penambahan H2RA pada saat mau menjelang tidur yang pasiennya itu mengkonsumsi PPI itu juga dapat menurunkan kejadian nocturnal acid breakthrough. Jadi kalau pasiennya mengkonsumsi mengkonsumsi PPI itu pada malam hari dia juga bisa mendapatkan H2RA. Tujuannya apa? Untuk mencegah kejadian reflux atau asam lambung itu naik pada malam hari seperti itu. Nah, kalau pasiennya itu mengkonsumsi H2RA pada malam hari itu sebaiknya tidak digunakan secara terus-menerus, tetapi ada yang istilahnya namanya drug holiday. Jadi dia libur mengkonsumsi mengkonsumsi H2RA. Karena apa? Karena kalau misalkan dia H2RA itu dikonsumsi terus-menerus, maka dapat menyebabkan kejadian namanya takifilaksis. Nah, takifilaksis itu apa? Takifilaksis itu adalah penurunan efek respon obat. Jadi ya tiba-tiba aja terjadi peningkatan asam lambung pada malam hari. Makanya itu penggunaan penggunaan H2RA sebagai menurunkan asam lambung pada malam hari itu sebaiknya ada yang namanya drug holiday. Jadi pasiennya obatnya tidak digunakan terus-menerus, jadi ada liburnya istilahnya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya takifilaksis seperti itu. Nah, ini efektivitas dari obat-obatan yang untuk mengobati GERD. PPI yang paling bagus, improving symptomnya itu 4 sampai dengan 4 ini. Kemudian recovery esophageal lesion ini juga 4. Kalau prevent complication yang paling bagus adalah PPI, dan juga preventing recurrent illness juga PPI. Jadi memang PPI itu kalau boleh dibilang merupakan first line atau terapi pilihan pertama dari pengobatan GERD, ya, menjadi drug of choice-nya dari GERD dibandingkan dengan antasida atau golongan prokinetik. Jadi kalau misalkan prokinetik, kalau antasida aja ya mungkin kalau untuk kondisi-kondisi yang pengen meredakan secara cepat ya penggunaan antasida baik seperti itu. Ini algoritma terapi dari GERD berdasarkan NICE tahun 2014. Nanti bisa dibaca sendiri karena kalau misalkan contohnya seperti ini, saya bacakan. Apakah pasien mengalami gejala dari GERD? Apakah pasien di endoskopi? Maka kalau pasiennya negatif GERD, full dose langsungan selama 1 bulan. Tetapi kalau pasiennya mengalami esofagitis, dilihat dulu GERD esofagitisnya seperti apa, apakah dia parah atau tidak. Kalau tidak adalah full dose selama 1 sampai dengan 2 bulan. Kalau parah, full dose selama 8 minggu langsung. Ya, ini adalah algoritma dari NICE tahun 2014. Yang terbaru saya belum ketemu adakah algoritma terapi dari GERD yang terbaru. Oke, berikutnya ini kalau dari GERD dari Indonesia.
Ini lokal. Misalkan dari suspek GERD, apakah GERD Q-nya positif atau negatif? Kalau misalkan GERD Q-nya adalah positif, adakah muncul alarm simptom yang seperti penurunan berat badan tadi di awal saya sebutkan? Apakah ada adanya alarm simptom? Kalau adanya alarm simptom, langsung saja di refer. Nanti ada putusannya. Ada kepotong di sini. History dari GERD PPI. Nah, kalau hasil alarm simptomnya ada atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, tes dulu dengan PPI. Kalau tes di PPI hasilnya negatif, setelah di PPI hasilnya positif, setelah dikasih PPI memberikan hasil yang positif, oh berarti itu GERD. Kalau sudah GERD, langsung aja dikasih untuk 8 minggu terapinya. Apakah dengan 8 minggu itu GERD-nya sudah membaik? Ya dilanjutkan ke sini. Nah, di sini. Nanti kalau kalian mau cari silahkan cari aja di googling. Ini masih ada agak kepotong untuk algoritma terapi dari National Consensus of Manageable Gastroesophageal Reflux Disease. Nanti bisa di-download aja di Google, cari algoritma terapi National Consensus of Management and Gastroesophageal Reflux Disease in Indonesia. Itu akan muncul nanti algoritma terapinya. Maintenance terapi. Jadi maintenance terapi itu adalah tujuannya adalah untuk mengimprove kualitas hidup dari pasien sehingga tidak sering mengalami sendawa, kemudian rasa terbakar di dada dan kawan-kawannya. Kemudian kalau sudah mengalami perlukaan atau sudah mengalami erosi di esofagusnya ya harus disembuhkan dan seterusnya. Nah, proton pump inhibitor itu adalah drug of choice dari pengobatan severe esophagitis atau mengobati gejala-gejala dari GERD itu tadi. Maintenance therapy, low dose of proton pump inhibitor or alternate day dosing may effective in some patient with milder symptom. On demand maintenance therapy which Nah, on demand itu maksudnya kalau kalau muncul gejala aja baru diminum obatnya, itu ada on demand istilahnya. Itu efektif hanya pada pasien dengan endoskopi negatif GERD. Jadi kalau di endoskopi hasilnya negatif, maka mengkonsumsi PPI-nya itu bisa on demand sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk golongan prokinetik itu tidak boleh digunakan secara rutin karena memang efek sampingnya relatif lebih besar karena memang resikonya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Jadi kalau dalam terapi itu ada pertimbangan risk and benefit. Jadi kalau resikonya lebih besar dibandingkan dengan benefitnya ya sebaiknya tidak digunakan seperti itu. Nah, kalau untuk maintenance-nya, kalau untuk ranitidin itu bisa menggunakan ranitidin 150 mg 2 kali sehari. Itu bisa digunakan untuk pengobatan dari erosive esophagitis. Dan itu sudah dosis tersebut sudah di-approve oleh FDA, Food Drug Administration yang ada di Amerika sana. Jadi FDA itu semacam BPOM-nya Amerika. Jadi sudah di-approve, jadi bisa digunakan untuk pengobatan healing erosive esophagitis. Ya, untuk pediatrik ini adalah terapinya. Kalau untuk anak-anak even though the no major adverse effects have been noted in children receiving proton inhibitor for up to 7 years. Jadi ini masih bagus, tidak menunjukkan adverse effect atau efek samping yang tidak diharapkan pada anak-anak sampai dengan usia 7 tahun. Jadi relatif aman digunakan untuk anak-anak yang dengan usia 7 tahun. Tapi harus diperhatikan bahwa untuk anak-anak yang mendapatkan proton pump inhibitor proton pump inhibitor itu karena bentuknya adalah sediaan, maka sediaan dan harus di kapsul,
Maka itu harus menjadi perhatian bagaimana caranya merubah menjadi sediaan yang relatif aman dan stabil. Itu juga menjadi perhatian kita dari segi farmasi. Ada yang namanya sediaan sediaan extemporaneous preparation, itu nanti bisa dicari, itu ada bukunya sendiri. Bagaimana mengubah proton pump inhibitor menjadi bentuk sirup, itu ada tekniknya tersendiri. Nanti akan kita pelajari. Nah, penggunaan proton pump inhibitor tanpa diagnosa yang jelas itu diagnosa GERD yang jelas itu tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Ya. Kemudian kalau untuk geriatri harus hati-hati kalau misalkan penggunaan proton pump inhibitor secara agresif pada usia tua, karena orang-orang yang sudah lanjut usia itu relatif sensitif terhadap untuk pasien-pasien yang relatif usia tua, penggunaan metoclopramid itu harus hati-hati karena lebih sensitif dia. Pasien usia tua menggunakan metoclopramid itu lebih sensitif karena bisa saja memunculkan gejala ekstrapiramidal seperti itu. Nah, kalau penggunaan proton pump inhibitor dalam jangka panjang harus menjadi perhatian. Karena apa? Karena kalau penggunaan proton pump inhibitor itu dapat menyebabkan kejadian bone fracture atau patah tulang pada pasien-pasien geriatri. Yang paling menjadi perhatian yang beberapa penelitian-penelitian yang ada di luar negeri, itu sebaiknya proton pump inhibitor itu harus menjadi perhatian. Kalau yang paling parah itu kalau misalkan di tulang yang menghubungkan antara tulang kaki dengan tulang selangka, itu kalau sampai putus itu juga akan berbahaya bagi pasien-pasien usia tua. Jadi kalau untuk pasien-pasien usia tua yang mengkonsumsi proton pump inhibitor, sebaiknya menjadi perhatian pada kita sebagai seorang farmasi seperti itu. Berikutnya, monitor gejalanya seperti apa, apakah sudah semakin berkurang atau semakin baik. Sehingga kalau misalkan gejalanya sudah semakin berkurang, bisa saja dosisnya diturunkan, frekuensinya diturunkan, atau bahkan lepas dari obat sekalipun. Nah, sebagai farmasi kita perlu yang menjadi perhatian kita adalah adverse drug reaction. Adakah muncul gejala-gejala yang tidak diinginkan, misalkan apalah seperti itu dari penggunaan proton pump inhibitor. Kemudian interaksi obat, kemudian juga kepatuhan pasien, ya itu juga perlu menjadi perhatian kita. Setelah dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh, setelah mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang tertentu, ternyata obatnya tidak diminum, ya sama aja, nggak gimana mau sembuh kalau obatnya tidak dikonsumsi oleh pasien, ya seperti itu. Kemudian educate patient with about symptom that suggest presence of complication require immediate medical attention, such as dysphagia atau odinofagia. Jadi pasien itu perlu diedukasi mengenai gejala-gejala yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti misalkan kesulitan untuk menelan, kemudian odinofagia. Nah, kemudian yang berikutnya, reassess the need of chronic PPI therapy. Assessment ulang. Kalau misalkan pasien datang berkunjung datang kontrol lagi, assess lagi apakah memang perlu mendapatkan PPI lagi. Apakah kemudian itu terus dilakukan? Apakah penggunaan PPI itu dibutuhkan untuk digunakan dalam kondisi kronis seperti itu? Ini adalah pasien care prosesnya, ini farmakoekonominya, nanti ini ringkasannya aja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang perlu kita bahas, bisa kita bahas di WA group atau tulis di komentar di Facebook ini, di YouTube ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas mengenai GERD, ya nanti bisa ditulis komentar. Nanti akan saya, kalau ada saya balas secepatnya bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalau misalkan kalian suka dengan konten dengan seperti ini, ya bisa disimpan, disimpan di komputer, nanti sewaktu-waktu bisa dilihat lagi. Oke, ini ada quote yang menarik. Apa sih bedanya antara arang dengan berlian? Kalau kita lihat dari struktur kimia kan sama-sama atom karbon ya. Apa yang menjadikan berlian itu lebih berharga dari
dari arang? Jawabannya adalah karena berlian itu dia dapat menghandle stres dengan cara yang baik. Nah, kalau kalian tahu bagaimana cara produksi atau cara berlian itu terbentuk, kan ada di dalam lingkungan yang sangat panas dengan sangat panas ratusan ribu derajat di bawah lava di bawah perut bumi, kemudian juga tekanannya yang sangat berat. Itulah yang membedakan antara arang dengan berlian, yang mana arang itu harganya cuma 10.000 ya, sedangkan kalau berlian harganya bisa ratusan juta bahkan ratusan miliar. Itulah yang membedakan arang dengan berlian. Nah, kalian mau menjadi seperti apa? Apakah mau menjadi seperti manusia arang atau mau menjadi manusia seperti berlian? Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di perjumpaan yang berikutnya. Di sini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.